bertemu teman-teman. Aku senang ke gereja. Karena saya mau bertemu Tuhan dan teman-teman. Karena saya mau beribadah dan menyembah Tuhan. Aku mau pelayanan di gereja. Aku senang banget kalau minggu. Mau pelayanan. Senang banget karena aku bisa bermain drum untuk melayani Tuhan. Senang banget karena saya bisa melayani Tuhan dengan bermain drum. Aku dibesarkan di sini, aku diberkati, banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan, cuma di sini ku rasa bahagia. Di sini aku dibesarkan, di sini aku diberkati, banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan, cuma di sini ku rasa bahagia, cuma di sini ku rasa bahagia. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya, kita berbahagia hari ini karena hari ini adalah hari spesial. Di mana hari ini kami dari anak-anak sekolah minggu merayakan Hari Anak Nasional sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan. Jadi hari ini anak-anak akan mengambil bagian dalam pelayanan kita hari ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dan juga anak-anak? Iya. Iya. Mari kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa seperti Engkau. Engkau yang termulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu hari ini. Haleluya Yesus. Mulia
tangan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Karena kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami secara rohani. Dan juga karena kemerdekaan bangsa kami yang Engkau berikan ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat dan pemeliharaan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami semua dalam keadaan baik. Kami semua dalam keadaan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kami juga akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kami, dan sekaligus merayakan hari kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami datang mempersembahkan hidup kami, menyerahkan kami semua yang akan terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan menguasai hati, pikiran dan perasaan kami seluruh sidang jemaat-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Kami menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan pulang dengan membawa sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan. Lindungi mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh lingkungan gereja ini, seluruh ruangan ini ke dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa lain yang bekerja di tengah-tengah kami selain kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati, pikiran dan perasaan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Wah, kita bersyukur, kita bahagia hari ini kita boleh merayakan Hari Anak Nasional dengan tema Home Sweet Home. Kalau boleh Bapak Ibu juga boleh ikutan yuk. Home Sweet Home-nya boleh temennya gini nih. Home bisa, sweet sarange. Home. Sekali lagi ya. Boleh ikutan ya Ibu-ibu Bapak-bapak ya. Yuk. Harnas Sekolah Minggu Domba Allah. Home Sweet Home. Wow. Iya. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau
bersaudara di tempat ini. Dalam Tuhan kita bersaudara. Boleh gandeng sebelahnya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kali dalam Tuhan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Tuhan kita bersaudara. Saya persilakan berdiri kembali. Iya, kita mau mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai
domba Allah. Home, sweet home. Boleh duduk, silahkan duduk kembali. Ya, gerejaku adalah rumahku. Ini boleh pujian yang memberkati bahwa di sini kita dibesarkan, amin. Diberkati di tempat ini, amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mari siapkan hatimu untuk ditabur oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Besar sungguh kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu rancanganmu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga rancangan anak-anak tempat ini. Kami tahu Engkau yang pegang setiap masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Haleluya. Haleluya. Ini yang kami yakini dan kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik, yang terindah, yang termulia bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami senantiasa menyadari bahwa tanpa Engkau Tuhan, siapalah diri kami. Dan sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih karena semua kebaikan yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami juga boleh merayakan Hari Anak Nasional bersama-sama pada pagi hari ini. Sungguh ini ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau terlalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam maksud dan rencana Tuhan yang indah dan yang mulia itu bagi setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, di kesempatan yang baik, di kesempatan yang istimewa ini, kami mau bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah berkat pengurapan yang khusus itu mengalir bagi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap, dapat mencernanya, dan dapat menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sungguh hanya di dalam nama Yesus, kami minta pengurapan yang daripada Roh Kudus turun atas setiap kami, hamba-Mu juga atas sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita yang luar biasa pagi ini, sudah melayani kita bersama-sama. Shalom. Shalom. Kayak baru 2 orang ya, padahal anak-anak kita semangatnya luar biasa. Shalom. Itu dong, haleluya. Kalau Bapak Ibu semangat, saya juga semangat ada di depan sini. Amin. Amin. Iya, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Kalau sudah kenal maka terbayang-bayang, bahkan terbawa dalam mimpi. Asal jangan mimpi buruk saja Bapak Ibu ya. Kenalkan, nama saya Anton. Saya melayani di GSJA Agape Family di Ciapus, dan saya sungguh mengucap syukur saya punya 1 istri, 2 orang putri. Jadi 1 istrinya Bapak Ibu, putrinya 2 ya. Istri nggak boleh lebih dari 1. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk saya sampaikan firman Tuhan berkenaan dengan Hari Anak Nasional yang luar biasa. Kita semua diberkati Bapak Ibu dengan pelayanan mereka, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena mereka adalah generasi Bapak Ibu, generasi yang akan melanjutkan, dan harapan kita mereka jauh lebih baik daripada kita, amin. Mereka jauh lebih luar biasa Tuhan pakai, amin. Jadi ini tergantung Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita orang yang sudah dewasa, yang lebih rohani, atau lebih dulu mengenal Tuhan daripada mereka, memberikan sebuah teladan kehidupan, mewariskan iman di dalam kehidupan anak-anak kita. Siap diberkati firman Tuhan pagi ini? Amin. Amin. Oke. Tema kita apa Bapak Ibu? Home, sweet home. Coba Bapak Ibu lihat kiri kananmu, katakan nanti waktu sweet itu pakai gaya yang paling Bapak Ibu sukai. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Home, lihat kiri kananmu Bapak Ibu. Masa engkau bergaya orang lain yang lihat, amin. 1, 2, 3, lihat, tengok kiri kanan dulu. 1, 2, 3, home, sweet home. Yang suami istri juga malu-malu tunjukin gayanya sama suaminya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita belajar, home sweet home. Gerejaku adalah rumahku Bapak Ibu. Ini sebuah tema yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang sweet, sesuatu yang menyarik, sesuatu yang menyenangkan di dalam gereja kita. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai ketika orang datang bukan sesuatu yang sweet yang kita dapat. Bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menggembirakan, tapi sesuatu yang menyedihkan. Yang seharusnya terjadi, ini yang perlu kita sama-sama bangun pada pagi hari ini Bapak Ibu.
Boleh tayangin slide berikutnya? Oke. Ada yang mau mengatakan ini Bapak Ibu, kalau kita artikan secara sederhana, ada yang mengatakan bahwa rumahku adalah istanaku. Amin. Gerejaku adalah istanaku. Amin. Tentunya ini tidak begitu saja hadir. Perlu kita hadirkan agar benar-benar suasana gereja kita, suasana rumah kita adalah seperti istana. Sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita senantiasa pingin ada di tempat itu. Kita nggak mau pulang, kita nggak mau kemana-mana. Karena apa? Di tempat itulah kita merasakan sesuatu yang berbeda yang ditawarkan daripada tempat-tempat yang lain. Yang berikutnya, ada yang mengatakan juga, rumahku adalah surgaku. Amin. Seperti doa Bapa kami Bapak Ibu. Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Bagaimana setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan menghadirkan suasana surga di rumah kita, di gereja kita. Itu semua tidak hanya muncul begitu saja. Karena setiap kita yang percaya Tuhan, setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, punya potensi untuk menghadirkan surga di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara punya potensi untuk menghadirkan suasana surga, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Baik di rumah kita, baik di gereja kita, juga dimanapun kita berada. Karena Tuhan taruh potensi itu dalam dirimu. Tuhan taruh potensi itu di dalam diri kita Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang bergantung, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan pagi ini. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19-22 sampai ayat ke-22. Ikutin saja slide-nya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Tapi kita akan lihat bagian keluarga dan bangunan Bapak Ibu. Kata yang saya kasih garis warna putih di situ. Keluarga dan bangunan. Kita fokus kedua hal itu. Apa itu keluarga Bapak Ibu? Dalam bahasa Alkitab dikatakan oikios atau dari kata dasar oikos. Oke, thank you. Iya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, dari dua kata ini kita bisa melihat bahwa apa sih maksud, apa sih pengertian, apa sih pemahaman tentang oikos. Rumah atau keluarga. Jadi oikos adalah relasi antara sesama yang menunjukkan keintiman. Jadi keluarga itu sebuah relasi, sebuah hubungan Bapak Ibu. Yang di situ menunjukkan bukan cuma kita tahu, oh itu papa saya, oh itu mama saya, oh itu anak saya. Tapi ada sebuah relasi, ada sebuah keintiman, ada sebuah kedekatan, ada sebuah hubungan yang erat satu dengan yang lain. Yang tidak terpisahkan. Yang anak sekolah minggu mengatakan seperti roti dan keju. Selalu melekat Bapak Ibu. Kalau makan roti pakai keju enak gitu ya. Jadi ada sebuah kedekatan gambaran di sini Bapak Ibu. Menunjukkan sebuah kedekatan. Yang biasanya di dalam keluarga itu terdiri ya pasti ada orang tua, ada anak dan sebagainya. Lalu kata berikutnya oikodome.
itu juga akar katanya sama Bapak Ibu, oikos. Tapi ini menunjukkan sebuah hubungan relasi kita kepada Allah. Hubungan kita, kedekatan kita, hubungan dengan Allah dengan dasar bahwa Kristus yang menjadi pondasinya. Kristus yang menjadi dasar kehidupannya. Kenapa? Karena Kristus sudah mati berkorban bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Karena itulah Bapak Ibu, kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan percaya kita akan Dia yang memberikan kita relasi. Hubungan yang telah diperbaiki. Hubungan yang telah rusak, hubungan yang telah hancur, Tuhan kembalikan. Sehingga Bapak Ibu dan saya kalau hari ini berdoa, Bapak Ibu bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Sebuah kedekatan, sebuah keintiman yang terjadi antara diri kita dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah mendekatkan yang jauh itu menjadi dekat Bapak Ibu. Yesus sudah menjadi perantara bagi kita, mati di atas kayu salib, gantikan kita. Lalu bagaimana caranya anak-anak kita mengalami yang namanya home sweet home tadi? Sebuah kondisi, sebuah keadaan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Yang di situ kita merasa diterima, anak kita merasa disayang, anak kita merasa dipedulikan, anak-anak kita merasa bahwa itu adalah tempat yang terbaik dimanapun. Seperti lagu Harnas tadi mengatakan, biarpun kita pergi jauh sekalipun, semua kenangan yang indah itu tetap ada di gereja kita. Amin. Itu betul kita hadirkan Bapak Ibu, anak-anak kita mengalami suasana itu, anak-anak kita mengalami kondisi itu. Sehingga gereja menjadi tempat yang begitu menyenangkan untuk anak-anak ada. Dan itu semua tidak lepas dari setiap kita yang ada, membangun suasana itu ada. Tidak hanya kita bilang, oh saya mau tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan, tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang istimewa. Tidak hanya cukup berbicara, tapi bagaimana setiap kita menunjukkan itu semuanya. Sehingga setiap anak-anak kita yang hadir senantiasa bisa merasakan suasana itu. Merasa diterima, merasa dikasihi, merasa dipedulikan, merasa disayangi, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa. Yang setuju katakan amin. Tengok kiri kananmu, katakan itu tanggung jawabmu. Kalau malu tunjuk yang lain, bilang itu tanggung jawabku. Amin. Amin. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu, cepat saja. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana suasana surga tadi, suasana yang sweet tadi, suasana yang menyenangkan tadi, sesuatu yang menggembirakan tadi itu terjadi dalam sebuah kehidupan. Kalau orang yang ada di situ sudah mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Orang itu harus merdeka dulu di dalam Kristus. Orang itu harus mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menghadirkan apa yang Kristus mau di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita perlu menang Bapak Ibu. Kita perlu menjadi orang yang merdeka. Karena Kristus mengatakan kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar merdeka, kata firman Tuhan. Bukan cuma setengah merdeka, tapi benar-benar merdeka. Benar enggak setiap kita sudah mengalami itu di dalam kehidupan kita? Karena bagian ini Bapak Ibu, ini adalah bagian yang perlu kita sadari bahwa kita sendiri harus benar-benar menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang mengalami Kristus di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tengok kiri kananmu, katakan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kita baca ayatnya Bapak. Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai 14 dikatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kata firman Tuhan.
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini Bapak Ibu, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Bapak Ibu dan saya harus menyadari senantiasa semua terjadi karena Kristus yang mati, oleh darah Kristus yang telah menebus setiap kita. Makanya pengalaman bersama dengan Kristus itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang siap menghadirkan suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, suasana yang penuh damai sejahtera, sukacita di rumah kita, di gereja kita. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu kalau setiap kita sendiri masih bergumul dengan itu? Kita masih bergumul dengan dosa-dosa. Kita masih bergumul dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghadirkan surga di dalam kehidupan kita kalau sendiri kita nggak mengalami surga itu? Kalau kita nggak mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sukacita itu? Siap mengalami itu dalam hidup kita Bapak Ibu? Amin. Mau dimerdekakan di dalam Kristus? Amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi yang saya tahu bahwa apapun yang terjadi, ketika kita bersandar, kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu adalah jawaban bagi setiap kita. Amin. Jadi jangan pernah takut untuk datang menghampiri Tuhan, karena Tuhan menyediakan itu bagi kita. Sarana untuk kita senantiasa bergantung, berharap kepada Dia. Merdeka Bapak Ibu dari dosa bukan merdeka untuk apa? Berbuat dosa. Jadi jangan kalau sudah mentang-mentang merdeka berarti kita bebas melakukan dosa. Bukan. Artinya kita sudah dimerdekakan dari segala dosa dan kesalahan kita oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang yang kita lakukan sebagai orang-orang yang merdeka, bagaimana kita memenuhi setiap maksud dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, atas gereja Tuhan yang dipercayakan Bapak Ibu hari ini, juga atas rumah tanggamu, atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan hari ini, yaitu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita punya peranan yang luar biasa. Mungkin hari ini Bapak Ibu berbilang, oh anak saya sudah gede, saya sudah gak punya anak-anak lagi. Itu tanggung jawab yang masih punya anak kecil. Bapak Ibu tidak. Bapak Ibu biarpun sekarang merasa udah oma, udah opa, masih punya tanggung jawab untuk senantiasa menunjukkan ini loh opa, oma, biarpun sudah tua, oma tetap cinta sama Tuhan. Oma tetap percaya, mengasihi Tuhan, menunjukkan teladan kehidupan bahwa mengasihi Tuhan bukan masalah usia. Mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus melekat di dalam hidup kita hari ini sampai seterusnya. Amin. Sampai selamanya. Yang kedua Bapak Ibu, menghadirkan kasih Yesus di dalam kehidupan keluarga kita. Menghadirkan kasih Kristus di dalam gereja kita. Karena gereja kita adalah rumah kita. Maka di tempat ini bagaimana kasih Kristus itu digambarkan. Kasih Kristus itu dimanifestasikan. Kasih Kristus itu dirasakan setiap orang. Itu tanggung jawab setiap kita. Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu. Kita perlu hadirkan kasih Kristus senantiasa. Amin. Amin. Kita perlu hadirkan itu Bapak Ibu. Dan kita perlu cintai mereka, generasi-generasi yang akan melanjutkan ini.
bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan. Ketika mereka gagal, ketika mereka bersalah mungkin, ketika mereka mungkin keliru, bagaimana kasih Kristus itu dirasakan oleh mereka. Ada pelukan hangat, ada kepedulian, sehingga senantiasa apapun yang terjadi mereka tahu bahwa papa mama saya akan senantiasa mendukung saya. Kenapa? Karena mereka melihat mama dan papanya senantiasa peduli dengan kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bisa merasakan kasih itu terus dirasakan di dalam kehidupan. Tidak hanya mereka melihat hal-hal yang di luar itu. Artinya Bapak Ibu, ada orang mengatakan gini, suami istri katanya, usahakan kalau lagi ribut itu jangan di depan anak-anak. Karena anak-anak itu akan merekam semuanya. Biarpun dia gak berbicara. Tapi itu akan terekam semuanya. Makanya kalau ribut itu bilang sama istri atau bilang sama suami, yuk kita jauh-jauh dari mereka. Gak sempat Pak katanya. Kadang-kadang kalau sudah bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang gini, oh ya kita milih tempat yang baru, biar di tempat baru kita gak akan ribut lagi. Makanya Bapak Ibu dan saya kita perlu sadari bahwa kasih Kristus perlu hadir di dalam kehidupan kita. Karena ketika kasih Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kasih yang mau menerima kekurangan orang lain, kasih yang mau menerima setiap kegagalan orang lain. Seringkali kita protes kalau suami kita, kalau istri kita gagal. Kita protes kalau anak kita gagal. Kita protes kalau teman kita gagal. Tapi apakah kita gak pernah gagal? Kita juga orang-orang yang pernah gagal. Bagaimana setiap kita menghadirkan kasih Kristus itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tetapi Allah kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi setiap kita sudah mengalami apa itu namanya kasih Kristus. Di mana Kristus mau menerima kondisi kita, Kristus mau menerima kekurangan kita, Kristus mau menerima keadaan kita yang mungkin penuh dengan kekurangan, yang mungkin penuh dengan kesalahan, bahkan bukan cuma mungkin, itu memang terjadi. Tapi Kristus mau mati bagi setiap kita. Kristus mau menerima kita, bahkan di ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengasihi, mencintai anak kita, mencintai generasi kita. Dan tadi Ibu Gembala cerita sama saya bagaimana mereka itu punya potensi yang begitu luar biasa. Belajar main drum belum lama, baru 3 bulan sudah bisa tampil begitu luar biasa. Bagaimana kalau setiap orang dewasa yang ada dalam ruangan ini, ada dalam gereja ini, mendukung mereka, mencintai mereka. Saya percaya mereka akan jauh lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Perlu kasih Kristus itu hadir di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena kasih itu adalah kasih yang sungguh luar biasa. Kasih yang merangkul, kasih yang menerima. Kasih yang tulus. Tidak ada udang di balik batu. Tapi sekarang gak ada udang di balik batu. Adanya udang di balik bakwan. Ya. Karena sudah gak ada di sungai-sungai udang Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu di kampung waktu kecil, buka batu memang ada udangnya. Tapi sekarang sudah gak ada lagi. Yang ada buka batu sampahnya banyak. Betul gak? Tapi kita tinggalnya gak dekat sungai Bapak Ibu. Di sini gak ada sungai yang besar ya? Ada ya? Di bawah ya? Saya belum lihat di situ ada udang atau ada sampah. Ya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus perlu hadir bagi setiap kita sehingga benar-benar setiap kita umat Tuhan bisa bergandengan tangan, bisa merasakan karena kasih itu mempersatukan kita. Hanya kasih Kristus yang mempersatukan gitu Bapak. Di dalam Kristus nggak ada yang punya level tertentu atau kedudukan tertentu. Di dalam Kristus kita semua diterima tanpa syarat. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh saya lebih rohani dari yang lain. Yang lain saya rohani, yang lain rohana. Bukan. Tapi setiap kita semua di hadapan Allah punya kesempatan yang sama. Tidak ada dibeda-bedakan. Oh ini anak emas, ini anak jalanan. Bukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau terima kita apa adanya. Maka kita perlu itu juga terus terbangun di dalam kehidupan generasi kita, anak-anak kita. Paulus menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah. Gereja seharusnya saling menghargai perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya, bahwa kekuatan untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu sama lain sehingga kesaksian menjadi rusak. Yang berikutnya, gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah dunia yang pecah ini. Keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di gereja. Keharmonisan seharusnya mudah ditemukan di gereja. Terima kasih untuk aminnya Bapak Ibu. Keharmonisan seharusnya mudah ditemukan di gereja. Yang setuju katakan amin. Kenapa Bapak Ibu saya suruh baru Bapak Ibu amin? Kalau itu percaya bahwa di gereja adalah tempat di mana keharmonisan terjadi, Bapak Ibu katakan dengan mantap amin. Karena itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus yakini itu agar gereja benar-benar menghadirkan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih Kristus sudah mempersatukan kita. Kasih Kristus itu yang mendorong kita, yang menggerakkan kita. Jadi kalau hari ini, kalau di sini nggak ada, mungkin di gereja saya ada, yang merasa ketika duduk di tempat itu merasa, aduh saya nggak enak lihat orang itu. Kalau mau deh saya ibadahnya nggak sama-sama dengan dia. Kalau dia pagi saya tandain, oh dia pagi, berarti saya siang. Di sini nggak ada, di gereja saya ada. Kalau itu ada Bapak Ibu, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah kasih Kristus sudah memenuhi setiap kita? Karena orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus adalah orang yang siap menerima orang lain dengan segala kekurangannya. Amin. Bapak Ibu juga harus tunjukkan kalau engkau punya anak-anak kecil, hei yang suami-suami. Suami-suami, bilang dong Bapak Ibu yang suami, iya gitu. Yang istri-istri, nah gitu kan enak. Bagaimana ketika istrimu, ketika suamimu bersalah, engkau mau menerima dia dengan segala kekurangan dia. Bukan kita tidak peduli dengan masalah kesalahan, tapi kita perlu sadar orang yang karena kesalahannya dihakimi Bapak Ibu, malah dia nggak akan pernah merasa untuk berubah dalam hidupnya. Tapi ketika orang itu tidak dihakimi, dia diterima, oh udah nggak apa-apa kamu salah, lain kali nggak usah kayak gitu, mama tetap sayang sama papa. Amin. Sama juga suami-suami. Kalau istrimu salah, istrimu gagal, peluk dia dan katakan, gak apa-apa kamu hari ini gagal. Tapi engkau tetap istriku yang paling cantik di dunia ini. Lain kali jangan ya gitu ya. Jangan datang-datang dituding istrinya atau dituding suaminya.
Percaya sama saya Bapak Ibu. Orang itu ketika dihakimi, apalagi oleh orang yang paling dia sayangi, itu lukanya itu sakitnya katanya di sono, bukan di sini. Sakitnya di mana? Di sini katanya Bu. Sama juga anak-anak kita ketika mereka salah, ketika mereka gagal dalam kehidupan, bagaimana kita peluk dia, kita terima dia. Saya tahu kamu bisa untuk tidak gagal berikutnya. Papa sayang kamu, mama sayang sama kamu. Amin. Amin. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga. Berdasar di dalam Kristus. Kristus harus menjadi pondasi kehidupan kita. Kita harus mengarahkan generasi kita, anak-anak kita kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua punya tanggung jawab kalau hari Minggu harus bawa mereka kepada Kristus. Arahkan mereka kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa menjadi pondasi yang kuat bagi kehidupan mereka dan masa depan mereka. Baik dalam dunia ini, baik di dalam kerajaan kekekalan. Amin. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu. Ada orang tua yang bilang sama anaknya, kamu pergi gereja nak ya, pergi gereja. Tapi papanya, mamanya tetap ada di rumah. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Itu cuma contoh aja, di sini nggak ada. Di sini itu setiap minggu papa mamanya kasih contoh. Ayo kita gereja sama-sama. Papa antar, mama juga ke gereja, papa juga ke gereja. Amin. Amin. Perlu kita bawa mereka bahwa hanya Kristus yang bisa menjadi pondasi yang kuat, pondasi yang teguh di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan mengatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu menaruh dirimu di tempat di mana Bapak Ibu harus terbangun, yaitu di dalam Kristus saja. Bukan di atas yang lain. Bukan di atas keberhasilan kita, bukan di atas mungkin jabatan kita, mungkin kerjaan kita, mungkin bisnis kita, mungkin apapun yang kita anggap itu lebih. Yang seharusnya terjadi hidup kita, kita bangun di atas Kristus. Sebagai pondasi dasar yang kuat, dasar yang teguh untuk kita hidup bagi kemuliaan Dia. Jadi kalau kita berhasil karena Kristus, kalau kita sukses karena Kristus, kalau kita luar biasa karena Kristus. Amin. 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 Haleluya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Begitu seharusnya gereja, kesatuannya lahir bukan karena organisasi atau liturgi, melainkan karena iman kepada Yesus, batu penjuru gereja. Gereja bukan untuk menonjolkan kelebihan doktrin yang dianut, tetapi untuk menjadi tempat Allah berdiam serta persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus dalam bertemu. Jadi seharusnya Bapak Ibu gereja itu menjadi tempat yang orang bisa merasakan betapa senangnya saya ketemu dengan Bapak A, Bapak B, Bapak C dan sebagainya. Di mana kita bersama-sama bersatu, di mana kita bersama-sama berkumpul. Kenapa? Karena setiap pribadi, lepas pribadi berpusat hanya kepada Kristus. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semuanya kita bergandengan tangan untuk senantiasa menghadirkan yang terbaik. Kenapa? Karena setiap orang berpikir untuk menjadi terbaik di dalam Kristus. Amin. Sehingga tidak lagi punya kesibukan untuk menilai orang lain. Setiap orang sibuk dengan dirinya. Bagaimana saya harus lebih baik lagi. Bagaimana saya lebih sungguh lagi. Bagaimana saya lebih lagi di dalam Kristus. Setiap orang seperti itu kita bisa bayangkan indahnya gereja kita. Menyenangkannya gereja kita.
Setiap orang terus mengalami pembaharuan lepas pembaharuan, perubahan lepas perubahan. Oh, yang dulunya gak ada senyumnya, kalau ketemu itu mukanya masam. Oh, sekarang senyumnya lebar, luar biasa. Aduh, menyenangkan ketemu dengan Bapak itu. Kalau ketemu langsung disapa, gak nunggu disapa duluan. Kalau ketemu tegur duluan, gak nunggu ditegur duluan. Betapa menyenangkan kalau itu terjadi. Jadi menghadirkan suasana surga atau gereja yang home sweet home itu tidak mudah, tapi bisa di dalam Kristus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan ini di hadapannya. Kita nyanyikan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah ditabur pagi ini. Bahwa setiap kita perlu mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Setiap kita perlu menghadirkan kasih Kristus yang melimpah itu di dalam setiap kita. Dan yang terakhir, kita harus bangun hidup kita di atas dasar, yaitu Kristus yang menjadi batu penjuru bagi setiap kita. Maka suasana yang menyenangkan, suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang begitu menggembirakan, home sweet home itu benar-benar kita bisa nikmati di gereja kita, di rumah kita, di komunitas-komunitas kita. Sehingga ketika ada orang yang baru yang datang, mereka akan dapat menikmati, oh ini tempat yang berbeda, ini tempat yang menyenangkan. Mereka akan punya sebuah kesan yang begitu mendalam, sehingga dia akan kembali bahwa inilah tempat yang cocok untuk saya bertumbuh. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini waktu yang baik untuk kita sama-sama ambil komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa home sweet home, suasana yang menyenangkan, menggembirakan, menyejukkan, itu tidak akan terjadi begitu saja. Perlu setiap kita yang percaya, bergantung, berharap Tuhan, itu menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan lepas hari lepas hari.
Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita menjadi orang-orang yang diubahkan di dalam Kristus. Lalu kita juga terus menghadirkan kasih Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita, komunitas kita. Dan kita membangun diri kita kuat di dalam Kristus sebagai dasar. Sebagai batu penjuru di dalam setiap kehidupan kita. Maka ke depan kita akan melihat bagaimana kuasa Allah itu diucurkan, kuasa Allah dimanifestasikan, kuasa Allah dilimpahkan. Sehingga setiap orang yang datang akan mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa melihat kasih Kristus yang begitu dalam. Ketika mereka datang di sebuah komunitas ini, di gereja ini, mereka boleh mengalami kasih Kristus yang dalam itu tuh. Dan pagi ini Bapak Ibu, saya tantang Bapak Ibu untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Terus bergaul arah dengan Tuhan. Terus bangun hidupmu bersama dengan Kristus. Alami Kristus terus dalam hidupmu. Sehingga kemerdekaan lepas kemerdekaan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan terus hadirkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga terus bangun hidupmu dalam bangunan yang di dasarnya kita bangun adalah Kristus. Berpusat seutuhnya di dalam Kristus. Engkau yang mau bersama-sama, mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya orangnya Tuhan. Saya mau hidup bagi kemuliaan-Mu, saya hidup bagi rencana-Mu, kami hidup bagi kehendak. Mungkin hari ini engkau sedang dalam situasi yang sangat sulit. Ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada segala sesuatu yang mungkin menghambat engkau untuk menghadirkan semua kondisi itu. Hari ini mungkin kau merasa, kayak gimana saya bisa menghadirkan sedangkan saya sendiri dalam kondisi itu. Ambil komitmen. Karena ketika engkau ambil komitmen, Tuhan yang akan menyatakan pertolongan itu ada dalam setiap hidup kita. Bapa, engkau melihat setiap hati kami masing-masing. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi hari ini firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Bahwa home sweet home, gerejaku adalah rumahku. Akan menjadi sebuah tempat yang menggembirakan, tempat yang menyenangkan, tempat yang menyejukkan, tempat yang membuat kami terus pingin ada di tempat itu. Di mana kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan. Dan kalau pagi ini Tuhan ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kemenangan, kelepasan, kesembuhan itu terjadi Tuhan pagi ini. Sehingga pulang dari tempat ini kami mengalami sukacita ilahi itu. Dan setiap kami boleh berkata, saya bisa karena Tuhan. Saya sembuh karena Tuhan, saya kuat karena Tuhan. Dan pagi ini juga kami sama-sama ambil komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Untuk senantiasa punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga kami terus boleh mengalami kemerdekaan lepas kemerdekaan bersama dengan Kristus. Dan kasih Kristus yang melimpah itu mengalir bagi setiap kami pribadi lepas pribadi pagi ini. Memenuhi setiap tanah hati kami yang kering mungkin. Memenuhi setiap tanah hati kami yang kosong mungkin. Dan pagi ini Tuhan kasih Kristus itu mengalir Tuhan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami terus boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dan biarlah keyakinan kami akan Kristus tidak akan pernah pudar. Karena Kristus satu-satunya andalan di dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan. Sehingga benar setiap kami akan menikmati suasana home sweet home itu Tuhan. Baik di tempat ini di gereja Tuhan. Juga di rumah kami masing-masing. Karena kami adalah orang-orang yang punya potensi, punya kemampuan di dalam Kristus untuk hidup di dalam itu semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh sama-sama kami terima pagi ini. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, juga berkati anak-anak kami, generasi penerus senantiasa Tuhan akan pakai bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu, dan bagi kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita membuat satu komitmen bahwa saya mau rumah tangga saya menjadi tempat yang terindah buat anak-anak kami dan buat anggota keluarga. Dan kami juga mau bertekad dan berkomitmen bahwa gereja akan menjadi rumah di mana kami dibesarkan, kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi tempat terindah buat kami. Amin. Dan puji Tuhan, anak-anak kita boleh ada, dan kalau boleh saya katakan bahwa banyak di antara kita yang hadir di dalam ruangan ini justru bertumbuh dari sekolah minggu. Dan semua itu bisa terjadi karena ada guru-guru sekolah minggu yang mengajar, yang membimbing, yang mengarahkan. Dan hari ini kita mau berdoa secara khusus buat guru-guru sekolah minggu. Jadi mari guru-guru sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan. Untuk maju di sini di atas. Kita akan berdoa buat mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing anak-anak kita di sekolah minggu ini, ada memberikan mereka kesabaran dan hikmat untuk membimbing anak-anak mereka. Dan sekali lagi saya mohon Pak Anton untuk berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di depan. Ini bentuk dukungan kita kepada mereka, dan kita Bapak Ibu nyatakan kata-kata berkat sehingga senantiasa apa yang mereka lakukan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk orang-orang yang luar biasa Tuhan, yang memenuhi panggilan-Mu Tuhan atas anak-anak, atas generasi ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi mereka untuk menolong anak-anak yang sedang bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan. Tapi biarlah Tuhan pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan karuniakan dengan berkat yang baru, karunia yang baru. Sehingga ke depan mereka Tuhan akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Dengan pengurapan yang baru, dengan pengurapan yang khusus Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di gereja tempat ini. Sesuai dengan kelas-kelas yang mereka sedang ajar Tuhan. Sehingga benar anak-anak kami boleh menerima semua kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau serahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di depan kami saat ini Tuhan. Kami menyatukan hati bersama-sama Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menyatakan berkat atas mereka, kekuatan, peneguhan, pertolongan, mujizat, kuasa selalu akan menyertai mereka. Tanda-tanda heran juga akan menyertai setiap kehidupan mereka. Sehingga senantiasa Tuhan ketika mereka membangun anak-anak ini Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati mereka senantiasa, dan Tuhan akan terus bawa mereka untuk melihat bagaimana apa yang mereka lakukan sepenuhnya Allah yang bekerja di dalam setiap mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat kemurahan Allah itu Tuhan terus mengalir dari hari ini sampai seterusnya dalam pimpinan, di dalam terang, dalam kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat yang daripada Tuhan pagi ini. Mari kita katakan sama-sama, amin. Sebagai tanda kasih kita dan untuk terus mengingatkan mereka bahwa mereka diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadikan gereja dan rumah menjadi tempat yang terindah, maka kita akan memberikan sedikit itu tuh apa namanya tuh. Nah, nanti Pak Anton bisa minta tolong kasih ke mereka satu persatu Pak. Oke. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu dan tetap setia untuk mendukung dan membimbing anak-anak kita. Tuhan memberkati, silakan. Mari saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami. Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia,
dan Hari Nasional Sekolah Minggu, di mana kami boleh merayakan bersama-sama, berdoa kepadamu, menyerahkan orang tua yang ada, supaya kami menjadi orang tua yang akan membimbing dan mengarahkan anak-anak kami untuk lebih cinta kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa, apapun situasi jemaatmu pada pagi hari ini, Engkau yang mengenal kami. Terpujilah namamu Bapa. Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Engkau adalah jawaban bagi setiap beban kami, sehingga kami semua akan pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.